Pak, mahasiswa Bapak. Perkenalkan, nama saya Sultan Malik Hakiki. Sebagai mahasiswa Universitas Indonesia, jurusan Produksi Media, saya izin bertanya Pak. Saya sangat penasaran bagaimana Bapak dapat menyampaikan outlook ekonomik ini secara realistis, tapi tanpa menimbulkan kepanikan dan euforia berlebihan di masyarakat. Ya sederhananya, bagaimana dapat memastikan APBN kita sustain, Pak. Itu saja, terima kasih. Oke, Mas Sultan akan dijawab langsung oleh Pak Menkes. Kenapa saya bisa sok yakin, sok tahu? Karena saya pelajarin pengetahuannya betul-betul sampai mendasar. Saya kan walaupun S1-nya teknik sama Pak Raden sama tuh. Elektro ya Pak? S3-nya pure economics. Jadi kita pelajarin betul-betul ekonomi, dan selama 25 tahun saya terlibat dalam kebijakan-kebijakan di pemerintahan. Dulu yang mengawali Pak Raden kan di General Research Institute. Tahun 2020 saya gabung sana. 2024 kita udah gabung tuh bantu-bantu Pak SBY diam-diam dari belakang. Pak Raden nggak tahu sih. Oh tahu, gue bonusnya dipotong waktu itu kali. 2010 saya bantu Pak Hatta Rajasa sebagai staf khusus Menko Perekonomian. 2015 saya di KSP, setelah itu di deputi di Maritim. Itu semuanya selalu terlibat dengan perekonomian, dan saya tidak pernah melupakan teori-teori dasar ekonominya. Jadi kalau kita ngelihat data-data seperti itu dan dibandingkan dengan teorinya, kita bisa lihat bahwa hampir seluruh teori ekonomi berlaku di Indonesia. Ada yang bilang kan Indonesia ekonominya nggak sama dengan buku. Salah itu, sama dengan buku. Mereka aja nggak ngerti. Jadi saya ngerti betul teori itu, sehingga ketika dikasih jabatan ini, saya bisa ubah dengan cepat kebijakan yang masih kurang akurat. Jadi sebenarnya semua orang tahu, cuman samar-samar. Tapi karena saya di lapangan ngelihat setiap hari tuh, apalagi kalau di capital market tuh, kita setiap tahun kan sering sekali roadshow ke klien-klien. Mereka selalu nanya, bagaimana prospek ekonomi ke depan. Kita selalu nilai kan, pemerintah kerjanya apa, ini apa, ini apa. Dari situ kita lihat ke depan akan seperti ini. Dan itu kalau salah dimarahin, karena bulan depannya saya kesana lagi. Kalau salah pasti digebukin kan. Itu domestik sama asing sama. Asing itu paling kan 6 bulan sekali. Jadi kita terlatih membaca ekonomi, meramalkan dan memprediksi kebijakan apa yang pas dan teori-teori apa yang pas. Jadi kenapa penjelasan saya seperti gampang? Memang ilmu ekonomi ilmu yang sederhana. Sebenarnya seperti behavior Anda aja, seperti apa di pasar. Kalau ada ekonomi yang ngomongnya kusut, dia mungkin nggak ngerti. Jadi Anda kalau lihat, mau dengar pandangan ekonomi yang betul, dengar orang yang betul kayak saya, Pak Raden, dan lain-lain. Yang hanya agak abal-abal, pasti ilmunya abal-abal. Jadi itu sebenarnya kunci yang utama adalah kita ngerti seperti apa ilmunya, sampai ke bawah-bawah banget. Udah nggak ada lagi, udah saya habisan sampai S3 tuh. Jadi itu kuncinya.